Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Percaya kepada Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 11 ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa dan siapa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, menyaksikan sendiri yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan pada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dari orang-orang Farisi dan memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna jika seorang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa." Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menceritakan reaksi tidak suka bahkan benci para pemuka agama Yahudi terhadap Yesus. Yesus semakin terkenal dan jumlah orang Yahudi yang percaya kepadanya makin bertambah banyak. Mereka merasa bahwa kehadiran dan karya Yesus merupakan ancaman bagi keberadaan mereka di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mereka berencana untuk membunuh Yesus. Sebenarnya, mereka ini merasa iri hati kepada Yesus. Kebutuhan pengakuan diri, keinginan berkuasa dan nafsu akan uang. Yesus melihat kebencian mereka terhadap Yesus. Maka Yesus membatasi dirinya untuk tampil di muka umum. Bahkan sejenak menyingkir keluar kota dan tinggal di sana. Apakah diri kita juga dikuasai oleh rasa iri hati? Nafsu ingin berkuasa terhadap orang lain? Marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan atas sikap kita yang negatif ini. Dan marilah juga pada hari ini kita bersyukur atas keberhasilan serta prestasi yang dialami oleh orang lain. Dan dengan tulus hati bersedia mengakui kelebihan mereka. Saudara-saudari terkasih, Allah menghendaki persatuan yang membahagiakan, bukan perpecahan yang menyengsarakan. Allah akan terus memelihara bangsa pilihannya dalam damai sejahtera. Mereka akan dijauhkan dari bahaya, malapetaka, maut, serta dosa. Allah menjaga umatnya seperti gembala menjaga kawanan dombanya.
Kalau ada yang tersesat atau hilang, Allah mencarinya sampai diketemukannya. Allah benar-benar telah datang ke dunia. Namun, tindakan mulia Allah itu sering tidak disambut dengan gembira. Sebaliknya, malah ditentang dan ditolak oleh umatnya yang hidup sudah sejahtera dan bahagia. Hidup dan karya Yesus mendapat tantangan dan tentangan dari para penguasa dunia. Mengikut Yesus berarti siap ditentang, dilawan, dan ditolak. Yesus telah diserahkan oleh Bapaknya ke dunia untuk mengumpulkan dan mempersatukan umatnya yang tercerai-berai. Bagaimanakah sikap dan tanggapan kita? Masihkah kita mempunyai hati untuk memperhatikannya? Masihkah kita masih punya telinga untuk mendengarkannya? Saudara-saudari terkasih, dewasa ini taktik memecah belah masih sering digunakan untuk menyerang pihak lain, orang lain, ataupun kelompok lain hingga saat ini, termasuk dalam urusan keagamaan, dengan tujuan untuk menghancurkan. Cara ini sangat bertentangan dengan maksud Allah menciptakan manusia. Allah menginginkan supaya manusia tetap bersatu sebagai keluarga Allah yang taat pada ketetapan Allah. Upaya Allah dalam sejarah bangsa Israel berkelanjutan sampai datangnya putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanan, kesengsaraan, dan wafatnya. Di dalam korban Yesus mati disalib, semua manusia yang tercerai-berai karena dosa dikumpulkan menjadi umat yang ditebus dan diselamatkannya. Betapa mulia kurban Yesus ini. Bukan saja bagi umat pada waktu itu, tetapi juga bagi umat yang hidup pada masa saat ini. Kita, Anda, dan saya. Apakah kita selalu berusaha bersatu dengan Tuhan Yesus? Ataukah kita justru memisahkan diri dan meninggalkannya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita sengsara, disalib, dan wafat untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa ini. Kami ingin bertobat, bantulah kami, dan ampunilah dosa kami. Jangan membiarkan kami terpisah darimu. Jangan biarkan kami meninggalkanmu. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.